Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa dalil amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah khususnya. Yang pertama, dalil tentang bacaan kunut atau doa kunut. Hukum kunut sendiri menurut para ulama, para sahabat adalah hukumnya sunnah, dan di antara sahabat yang menyunahkan untuk kunut yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Bara bin Aziz. Dalil yang dijadikan pedoman untuk mensunahkan kunut adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "An Anas ibnu Malik qala madza la Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqal dunya." Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW senantiasa membaca doa kunut ketika sholat subuh hingga waktu beliau wafat, sampai beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad. Pakar hadis Muhammad bin Al-As-Saddiqi dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah mengatakan bahwa hadis ini yang benar dan diriwayatkan serta disahihkan oleh golongan pakar yang banyak ilmunya tentang hadis. Sedangkan doa kunut yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut: Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man qadait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad wa Darimi dengan sanad sahih. Yang selanjutnya, dalil kedua disebutkan dalam kitab fikih As-Sunnah juz 2 halaman 38 sampai 39 yang ayatnya berbunyi seperti ini: wa mazhabuna Syafi'i innal qunuta fi sholati subhi ba'da ruku'i minar ruku'i saniyati sunnatul lima. Rawahu Majah di Tirmizi an Ibni Sirin Anas wa Ibni Maliki su'ila hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi faqala na'am faqila lahu qabla ruku'i aw ba'dahu qala ba'da ruku'. Ulama Syafi'iyah mengatakan kedudukan kunut pada sholat subuh persisnya ketika bangkit dari rakaat kedua. Hukumnya sunnah karena ada hadis yang diriwayatkan ahli hadis kecuali At-Tirmidzi. Hadis itu diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi menjalankan kunut pada sholat subuh? Jawab sahabat Anas bin Malik, ya. Kemudian ditanya lagi, di mana letaknya, sebelum atau sesudah rukuk? Beliau menjawab, sesudah rukuk. Yang kedua, ada dalil tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Secara pengertian, secara bahasa, Maulid adalah waktu kelahiran. Secara istilah diartikan sebagai perayaan sebagai rasa syukur dan gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang biasanya dilakukan pada bulan Rabiul Awal atau Maulud dalam kalender Jawa.
Untuk dalil-dalil perayaan Maulid Nabi, walaupun dalam kenyataan tata cara perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda, namun esensi dari peringatan Maulid itu sama, yaitu merasa bergembira dan bersyukur atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah anugerah Allah kepada kita yang harus disyukuri. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bidzalika falyafrahu. Quran Yunus ayat 158. Katakanlah Muhammad, sebab anugerah dan rahmat Allah kepada kalian, maka bergembiralah mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Ngan Abi Fatatal Ansariyana Rasulullah SAW su'ila an saumil isnaini faqala fihi walatitsawafih anzila alayya, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Senin. Maka beliau menjawab, pada hari itulah aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim 1977. Dalil yang kedua, wa qala al-ustad Imamul Hafiz Musnadul Dakturul Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih bi anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah ma rawahu ba'nu asyakira fitarohi fil juz'i awali sahifah sita ini wa qala az-Zahabi sahih isnadu. Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Dr. Anus Habib Abdullah Bafaqih mengatakan bahwa hadis man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumul qiyamati seperti diriwayatkan Ibnu Asyakir dalam kitab Tarikh juz 1 halaman 60 menurut Imam Zarabi sahih sanadnya. Dalil ketiga dalam kitab Madarij As-Suhud Syarah Al-Barjanji halaman 15. Qala sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa menghormati hari lahirku, tentu aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Yang ketiga tentang dalil sampainya pahala doa dan sedekah kepada orang yang sudah meninggal. Menurut para ahli sunnah, pahala doa menurut para ahli sunnah pahala doa dan sedekah bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dan dapat bermanfaat bagi mereka. Kalangan ahli sunnah berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis sahih di antaranya, walladzina amanu wattaba'hum zurriyatahum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma'alnahum min amalihim min syai'in kulli imrin bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka amal mereka. Tiap-tiap manusia terpikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
aba'ukum wa abna'ukum la tarduna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsaha wa lam tusi wa adannaha law taqallamat tasaddaqta laha ajrun in tasaddaqtu anha. Qala na'am, rawahu Muslim. Dan Aisyah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu saya meninggal secara mendadak dan tidak sampai berwasiat. Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim 1672. Dalam kitab Nail al-Autar Juz 4 juga disebutkan sebuah hadis sahih yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa lam yusi ayanfa'uhu in tasaddaq in atasaddaqu an. Qala na'am, rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dan Abu Hurairah ia meriwayatkan ada laki-laki datang kepada Nabi, lalu ia berkata, ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah saya bisa memberikan manfaat kepadanya jika saya bersedekah atas namanya? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, dapat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Hadis tersebut di atas menegaskan bahwa pahala sedekah itu sampai kepada ahli kubur.